belajar bukan hanya mentransfer ilmu yang kita miliki, tetapi belajar harus dengan hati, juga memberikan arti. Mengerjakan matematika ya, untuk biar menambah semangat kalian atau konsentrasinya bertambah ya, Ustazah akan memberikan jargon yang biasanya kita serukan ya sebelum pelajaran. Oke, siap? Siap. Oke. Bahasa Indonesia. Cintai bahasa Indonesia. Baik, anak-anak semuanya, karena kita tadi udah ice breaking ya, sudah konsentrasinya sudah kembali lagi sebelum memulai pelajaran ya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya akhi wa akhi, hayya naqra doa qabla nata'allum. Doa nafas. Kelas. Nah, tujuannya kita belajar hikayat ya, karena hikayat merupakan warisan dari leluhur kita, budaya Indonesia. Jadi hikayat harus dilestarikan ya. Bagaimana cara melestarikan? Kita mengenal terlebih dahulu. Tak kenal maka tak Sayang. tak sayang maka tak cinta. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan pelajaran atau materi tentang hikayat. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu hikayat? Ayo, angkat tangan. Saya. Oke, Hasna. Dongeng yang biasanya dibacakan orang tua saat mau tidur. Oke, tepuk tangan untuk Hasna. Ya, Eka, silakan. Apa itu hikayat? Cerita rakyat sebelah. Cerita rakyat, benar sekali. Tepuk tangan. Jadi nanti sebelum Ustazah berikan pengertian apa itu hikayat, nanti akan Ustazah berikan contohnya ya. Nanti kalian menyimpulkan sendiri. Maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Istrinya menangis, hendak makan buah mempelai yang ada di dalam taman raja itu. Adinda, Tuan hendak memburu. Kira-kira tanggapan kalian tentang hikayat itu gimana? Ada yang berani? Oke, silakan Malik. Gimana hikayat? Kalimatnya susah ya. Kalimatnya susah ya, kalimatnya tidak sering kita gunakan sehari-hari. Betul. Ada lagi yang berpendapat? Ya. Bahasanya bahasa Melayu, Zah. Bahasanya bahasa Melayu, good, pinter. Kemudian ada lagi? Ya. Kerajaan, Zah. Oh iya, setting atau tempatnya biasanya di kerajaan. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke,
Di kelompoknya, setiap kelompok satu. Oke, baik. Tadi LKPD-nya sudah diberikan oleh temanmu, Nurida, sudah dibagikan. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompok yang sudah kalian bentuk di pertemuan kemarin untuk mendiskusikan hasil dari apa pengamatan hari ini yang sudah dituangkan di dalam LKPD, ya. Kemudian, jika mengalami kendala atau beberapa hal yang belum dipahami dalam pengerjaan LKPD, nanti bisa angkat tangan, nanti Ustazah akan menerangkan kembali. Oke ya? Oke. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Belum. Oke, pintar. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Oke, silakan dikerjakan. Angin, gelombang, dan kehidupan. Jawabannya adalah sifat dadu mabrur yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dari kutipan teks di atas adalah sifat gigih dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Hal tersebut terlihat dari penggambaran suasana yang tidak menyenangkan, tetapi tetap dilalui oleh dadu mabrur. Soal yang kedua, bagaimana perasaan ikan dodat saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada dadu mabrur? Jawabannya adalah ia merasa marah karena dirinya terluka. Ia merasa malu karena ia kalah dalam pertempuran, dan ia merasa takut karena berhasil dikalahkan oleh dadu mabrur. Soal yang ketiga, apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Dodat yang menyerang dadu mabrur? Jawabannya, saya tidak setuju karena sikap Raja Ikan Dodat yang menyerang dadu mabrur. Soal yang terakhir, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Pertama, dadu mabrur ingin memiliki pulau yang dapat ia tinggali dan kuasai. Jawabannya adalah salah. Yang B, dadu mabrur dapat mengatasi serangan ikan dodat. Jawabannya benar. Yang C, ikan dodat menyerang dadu mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Oke, kelompok satu, beri tepuk tangan kelompok satu. Ada kelompok lain yang ingin memberikan jawaban lain atau memberikan tanggapan? Angkat tangan. Oke, kelompok dua, silakan tepuk tangan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memperkenalkan Ayu Wulandari, Rizky Sadul, Mai Alina Putri, Santi Kurniasari, kelas 10 WIB. Kami akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Saya setuju dengan jawaban kelompok 1. Nomor 1, berdasarkan gambaran sehingga pada hari dan ikan dan ikan dodat berikut, sifat dadu mabrur apa
Siang malam ia bersinar di batu karang, di antara tendi-tendi, bulu ombak, angin, gelombang dan badai topan. Sifat batu mabrur yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dari kutipan teks di atas adalah sifat gigih dan gampang menyerah dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Hal tersebut terlihat dari penggambaran suasana yang tidak menyenangkan, tetapi tetap dilalui oleh batu mabrur. Yang kedua, bagaimana perasaan Kang Toga saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada batu mabrur. Ia merasa marah karena dirinya terluka. Ia merasa malu karena ia kalah dalam pertempuran. Ia merasa takut karena berhasil dikalahkan oleh batu mabrur. Yang ketiga, apakah kalian setuju dengan sikap Raja Kang Toga yang menyerang batu mabrur? Saya tidak setuju dengan sikap Raja Kang Toga yang menyerang batu mabrur. Tapi itu aja ya. Sekian dari sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kemudian juga sudah ditanggapi oleh kelompok 2, dan hasilnya sama ya, jawabannya tadi bahwa mengajarkan nilai apa, sifat apa? Gigih. Betul, berarti mengajarkan nilai apa? Sosial. Jadi nilai sosial yang ada di dalam hikayat itu kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Gigih dalam apa contohnya? Belajar. Ya, belajar dari kecil sampai nanti sukses. Bahkan orang sukses juga butuh belajar. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi belajar apa hari ini? Kita merefleksi ya. Belajar apa hari ini? Hikayat. Pengertian di hikayat. Apa hikayat itu? Cerita yang mengandung jadi tujuannya setelah mengetahui ciri-cirinya nanti agar tahu di pertemuan besok